stop ngomong kasar. Gelem gak gelem sampean kudu ngono. Karena semakin sampean kasar, sampai mau diar bocah iki gak bakal dadi apa sing mbok karepne gak bakalan. Karena posisine Ica gak normal, gak podo kaya bocah-bocah liyane. Tapi sampean kudu iso nampa kuwi. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raiku glowing asline mangkak, tapi kena kok kamera ketok glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kalimantan TV anak kos anak rantolos. Guys, tetap tersenyum ya meskipun jiwanya terguncang. Kenyataan pahit yang menghantui. Engko dijelasno ning kono ya guys ya. Iki cemoke arep tuku sendal wong nyuweker sendale selingkuh. Pedot sendale. Wis selingkuh pedot ajur jum. Semoga semuanya baik-baik. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga Allah memberi mental yang kuat karo awake dhewe ya kayak. Amin. Saya guys ya. Oke guys, ki lanjut ki wayahe iki sore-sore jam piro ya? Jam 4:30. Setengah limonan lah kurang luwih ya. Iki jam setengah lima. Setengah lima masuk iki. Iki aku arep ngomongi Pak guys. Ini bahasa Indonesia aja ini ngomongnya biar nanti semua itu kan tahu, paham. Karena ini kan agak sedikit ekstrim, bro. Jadi itu tadi tuh banyak sekali family. Tadi ada salah satu family scrapper. Yo beberapa kalau yang ngomongin seperti itu sedino gimana ya 3-4 orang family scrapper yang telepon ngasih saran dan lain sebagainya. Tapi beliau itu ngasih saran itu nggak hanya sekedar ngasih saran, karena beliau itu tahu detailnya. Kok tahu detailnya? Mengikuti channel YouTube itu dari awal, jadi sampai sekarang kan ditonton terus ABCD, terus apalagi mungkin kemungkinan beliau juga nontonnya itu full. Jadi segala pembicaraan apapun tuh beliau tahu, dan beliau tuh Jawa, jadi itu kita ngomong Jawa tuh beliaunya paham dan ngerti. Yang jelas sih dia itu fan yang paling setia yang menemani perjalanan Kalimantan TV. Jadi makasih Bu atas segala perhatiannya. Makasih banyak loh. Terima kasih banyak sebenarnya. Ini apa jenenge dadi apa namanya? Ini mengenai tentang Ica guys, bahas Ica dulu. Karena ini memang yang dibahas itu Ica ya. Karena memang sebenarnya itu suatu saat nanti kalau ada kesempatan nanti rencana mau dibawa ke psikiater. Jadi ke psikolog atau psikiater itu intinya. Jadi nanti dicari nanti letak ininya di mana. Karena sebenarnya saya pribadi itu sebagai Mas itu sudah bingung juga, sekuat tenaga sudah sekuat tenaga ya. Saya semampu saya tuh mendidik itu segala cara pokok tak lakukan. Makanya saya tuh dulu tuh culik, maksudnya tak bawa ke Surabaya itu kan karena posisi di sini tuh beritanya tuh sangat buruk sekali. Jadi itu sangat bocah saking dablek kayak bandel, gelem jupuk duit dan lain sebagainya, terus dipentongi Pak, digepuki Pak, ABCD kan. Saya tuh terus flashbacknya kan ke belakang. Tapi saya tuh juga tidak menyalahkan Pak itu sebagai orang tua ketika gebuk itu. Saya tidak menyalahkan karena saya sendiri belum tentu bisa seperti beliaunya, karena kerjanya kan kerja keras di ladang panasen, dapat uang sekian hanya untuk membesarkan bocah-bocah seorang diri tanpa dampingan siapapun. Ketika mungkin kalau anaknya bikin masalah, orang tua emosi itu saya ngelenggono lah, dalam arti itu legowo.
Terus yang saya pikirkan kan maksudnya kan cewek loh, maksudnya ini dia itu kan cewek, Ica kan cewek, nek wong lanang kan los, nek itu kan masalahnya cewek. Makanya kan saya dulu inisiatif kan sama Cemoke, akhirnya tak tarik lah ke Surabaya. Akhirnya karena di sini kan kayak ngaji-ngaji kan nggak ada, makanya itu terus Ica kan juga liar, makanya terus tak comot ke Surabaya, tak pondokkan biar mampu-mampu agama gitu kan, dengan harapan supaya berubah dari segi akhlak dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ending akhir ternyata ya tetap dikeluarkan dari pondok dengan intinya dengan berbagai macam masalah, mulai dari njupuk duit, mulai dari kemproh kejorokannya, softtek disimpan neng lemari, kencing dan lain sebagainya seperti itu. Dan terus akhirnya ya ini tadi beberapa orang ada yang telepon, kemungkinan Ica itu ya bisa dibilang kurang normal, kemungkinan 90% atau 85% kemungkinan anaknya tidak normal, karena kan beliau itu mengikuti kan dari awal kan. Jadi beliau tuh karena dari awal prosesnya, Ica itu kan dulu waktu intinya Ica itu adalah anak yang tidak diharapkan sebenarnya. Jadi dulu tuh pas proses meteng nome ini tuh sama ibu sama mak itu dulu tuh dijamoni nanas, merica, lada itu dirujak, terus sama sprite, ngombe sprite lah intinya main. Terus dalam satu hari, karena mak ya jujur, maksudnya tak tekoki apa mak detailin ya, tadi kan tak chat, oh ini no, nanas. Intinya beliau tuh ngerujak nanas karena beliau tanya tetangga, maksudnya untuk menggugurkan itu apa aja yang no, maksudnya tanya tetangga tuh dikasih tahu saran seperti itu. Intinya ada salah satu tetangga yang ngasih saran itu. Terus akhirnya dilakukanlah mak dicoba, jadi rujak merica, nanas, terus apa namanya merica, nanas, lada merica kan nanas, lada kan merica gitu. Kuwi karo apa ya mang, lali aku. Intinya seperti itu. Terus sama minumnya sprite, ragi. Jadi ragi, merica, nanas. Nah beliau tuh menggambarkan bahwasannya itu kan gini toh mas, namanya beliau kan juga di kesehatan, namanya rahim itu mas itu kan nempel. Nah itu kalau buat jeluk-jelukan, buat loncat-loncat itu kan otomatis kan gawing mas. Gawing ini maksudnya gak tememplek dengan sempurna, sedangkan ari-ari gitu maksudnya guys, ari-ari ini kan tidak nemplek dengan sempurna, sehingga sedangkan makannya kan biasa dari ari-ari kuwi mengopo kepiye, intinya itu kan penyerap makanannya pun juga tidak sempurna. Terus apalagi mak emang tak tanya itu kan dalam satu hari intinya sedino sewengi lah, intinya dari pagi sampai malam ketemu pagi, intinya satu hari satu malam itu kurang lebih 50 kali jeluk-jelukan itu, kurang lebih 50 kali itu dari meja yang tinggi, meja kursi gak sepiro, sing luwih sering meja guri, meja omah guri waktu dulu masih ada rumahnya sini kan mejanya tinggi itu, lebih tinggi dari mejanya Mbak Yun kalau nggak salah, meja ruang tamunya Mbak Yun. Itu dalam sehari itu jeluk-jelukan tuh intinya kurang lebih 50 kali. Lah dari situ akhirnya ibarat adonan itu memengi adonannya wis kental, ya kan, proses mengandung adonan kental. Karena banyak goncangan itu tadi akhirnya kopior. Nah, karena keponakannya beliau itu juga sama kayak Ica, bahkan lebih parah. Wong sing ning rumah sakit. Di rumah sakit ada yang seperti Ica, yang sama kayak Ica tapi lebih parah malah. Tapi yang beliau keponakannya sendiri juga sama kayak Ica, cuman bedanya keponakannya itu orang tuanya ekonominya tinggi, jadi tiga langsung ning rumah dokter khusus spesialis lho Pak, makanya jeblok Pak.
Lah dadi dikek ning dokter khusus ning spesialis. Spesialis psiko, dadi ceromono langsung ahline. Itu seperti itu. Jadi ya ketika makanya sebenarnya itu guys, maksudnya ketika saya pribadi lah, kalau saya pribadi itu tidak ceria periang mungkin aku ya stres ya kayak kalau nggak ada cemokeno mungkin aku bisa edan. Ya karena kan maksudnya itu di lain sisi saya itu kasihan tapi kok ngono banget ngono loh. Maksudnya itu diarahkan ABCD kok nggak bisa-bisa. Saya pribadi cara apapun tuh tak tempuh guys. Mulai dari dipegang secara lembut sampai sak lembutnya tepung terigu pernah saya lakukan. Terus di kasar yo ceromono, tapi kalau saya ngasarnya cuma omongan ngono kuwi. Pernah tak pentung juga. Ndek kapan tak pentung. Oh yo pas kae apa jenenge minggu nemen-nemene masalah ngising kae tak pentung ngono karo kayu. Dadi niki apa ya? Dadi niki ngeluh lah intine mumet. Dadi sebenarnya Pak pribadi wis tak kayak ngerti juga, tapi dari Pak pribadi nek Ica gawe ulah kuwi nek urung digepuk Pak urung belum lega. Tapi sebenarnya saya tuh udah ngasih tahu ke Pak bahwasanya caranya dirubah, cara mendidiknya dirubah. Jangan pakai sistem pukul terus dengan cara contoh Ica itu kan paling ini sama badokan, sama pemakanan. Lah jadi sebenarnya di nganu songo makanan sidik-sidik ketok iso. Ya tetap dikasih makan tapi ki ceromono apa ranganu gak entuk iwak. Ceromono malah hari ini masak menu contoh ini ya, tempe telur. Kasih aja tempe. Telurnya nggak dikasih dengan maksudku tuh dengan catatan maksudnya pemikiranku ya. Ben dia itu mikir oh yo aku gak entuk ndok berarti aku kudu ini. Dan ternyata kata beliaunya tadi kan beliau kan juga ahli di bidang kesehatan. Emang Ica itu nggak bisa kok tanpa nggak disuruh, itu nggak bisa. Memang harus selalu disuruh. Tapi yang penting budal, ya toh. Tapi aku rada ngeh teko teleponnya wong mau toh. Kan pernah tak teko itu. Jane kamu piye to, Jan? Ben dikongkon apa jenenge? Ben budal kok mesti dikongkon, mesti kerjaan kok dikongkon. Oh iya Mas. Soalnya aku koyo apa ya diperhatekno ngono lho intine. Wong ngomong ngono dhewe. Karena intinya Ica itu juga harus perhatian. Yang ditakutkan sama beliaunya tadi kalau nanti beliau nggak ada ruang, nggak ada pegangan di rumah, dalam arti nggak ada yang dibotikan ceromono karo Pak wedi wedi. Akhirnya kalau nanti ada perhatian dari luar itu nanti akan langsung katut ucul. Itu malah nanti akan menjadi masalah besar karena posisinya cewek, kecuali nek gak cewek lah itu loh yang ditakutkan itu. Jadi bahkan yang di rumah sakit itu katanya ya lebih parah malah nganu Pak, mangan telake dhewe malah. Ya padha kok Ica. Ya padha kok Ica. Dadi intine iki ngene Pak. Intine iki cawi intine gak normal. Intine ngono dan sampai yo kudu legowo kuwi. Lah engko dhewe yo ketokane nggone Raden Patah kan nek psikiater pura to. Aku yo gak salah inget aku. Raden Patah Ngawi ki lho. Nah engko insyaallah engko kapan-kapan mbok kapan intine ditakokne mrono. Wi kepiye dan intine saiki karena sing ngomongi gak gus pisan pindho Pak Gek wi ya wong ahli ngono-ngono kuwi karo ya wong psiko ngono kuwi. Ya. Sebenarnya Pak iki wis tak kei pengertian, mesti aja digepuk terus, wis tok aja. Soalnya Pak iki mesti nek gak ngguwepuki gak lega. Nek Ica gawe ulah ki. Pak iki wis tak kandhani, wis tak omongi, tapi ki Pak yo ya aku yo gak iso nyalahno Pak karena Pak dhewe yo pikirane Pak dhewe yo ruwet. Ngono lho, aku gak iso dadi aku bingung. Jadi aku bingung. Jadi aku dhewe bingung ngono lho. Pengen ku katakanlah piye carane bocah iki dadi tapi Pak iki yo karena Pak dhewe iki ya mungkin ya karena pikiran Pak dhewe beban morale gak gampang ini. Karena Pak contoh Pak iki pernah dikopruki wong, ijek urip alhamdulillah. Jadi Pak itu pernah diceki wong, lah intine ijek urip alhamdulillah. Jadi mungkin ya ceromono pola pikirnya Pak lagi ceromono ya rada
iku yo karena yo dhisik pernah digeceki wong kuwi. Di lain sisi kan Pak Ekan yo membesarkan anak-anak kan dewi. Nah itu loh. Jadi ya ngono kuwi. Dadi kudu sabar. Ngono. Dadi intine ngono Pak. Dadi intine wis koyo sing tak omong sang sak urung-urunge stop ngepuki. Stop ngomong kasar. Gelem gak gelem sampean kudu ngono. Karena semakin sampean kasar, sampai mau diar bocah iki gak bakal dadi apa sing mbok karepne gak bakalan. Karena posisine Ica gak normal, gak podo kaya bocah-bocah liyane. Tapi sampean kudu iso nampa kuwi. Dadi percuma semakin mbok gecek bocah kuwi semakin dadi. Oh gak kok malah mbok gecek mbok suweneni mbok ngene bocah kuwi ndelan ora bakal. Ya semuanya untuk para subscriber, Pak Kancil minta maaf. Memang sejak awal udah pelajari dia didik kecil itu problemnya dia itu masalah istilahnya udah tidak diperhatikan sama mamanya kan sejak kecil. Nah, iya itu juga salah satu pengalaman dari situ saya amati kalau di sekolah itu kan sering menginjak kelas 3 SD itu sering diejek segala macam. Jadi kan apalagi ada orang tua wali itu kan kadang-kadang datang kan ibunya datang. Kalau Ica kan seolah-olah udah nggak punya ibu, memang nggak punya ibu gitu kan. Ya harapan saya yang sendiri yang jadi waktu saat itu saya itu belajar selain jadi bapak juga jadi ibu. Jadi segala macam itu kan sampai saya jalani. Terus pengennya saya itu kan dia nurut. Memang saya kasar itu untuk menakuti. Saya itu sebenarnya orang ngungkuli orang yang paling sabar juga bisa jalani. Paham, saya bisa jalani. Kalau ada rezeki minta ini, minta itu pasti saya kasih. Tidak pernah saya gak kasih. Cuma saya itu paling kesel, memang jujur paling kesel. Dibridoi. Kalau terutama ditipu, itu paling anti. Sama siapapun saya anti. Memang paling tipu. Kalau ngomong misalnya A, B, B, kemauan saya meskipun saya nggak pandai soal ngaji atau hukum apa, tapi saya percaya satu, hukum alam itu percaya. Saya yakin sejak masih muda dulu, saya yakin itu masalah hukum alam itu saya yakin. Nah itu saya pelajari, terus saya didik dia. Pokoknya intinya jangan bohong, paling nggak suka. Soalnya saya pernah ditipu orang gitu, sampai sekarang itu kebiasaannya itu nipu, bilangnya nipu, cuma bohong. Itu nggak perlu saya sebutin ya. Cuma istilahnya apa? Ngarang sebuah cerita kayak seolah-olah kayak sutradara gitu ya, mengarang. Itu paling nggak suka. Jadi saya tuh pengennya tuh bukti nyata gitu, jangan cuma mengarang, nyata, buktikan itu kemauan saya seperti itu. Nek saiki sing penting gak sah sing kuwi, Pak. Intine saiki Ica. Kok intine sing saiki intine iki Ica, Pak. Intine lah jalan satu-satunya ya memang kudu intine dikasih perhatian khusus, aja dikasar. Intine memang selalu dudone, Pak. Dadi gak iso, Pak. Ica ki gak mbok dudone gak iso, dadi kudu mbok dudone terus. Sekarang saya mengambil kesimpulan ini. Istilahnya situ ngelarang saya untuk marah. Sekarang saya punya jalan tertentu. Nah, sekarang gantian situ yang sabar. Karena saat ini yang ditakuti kamu sama Cemongke kan. Nah, kamu mengalah bukan karena kamu untuk kalah sama Ica. Mengalah supaya penemuan saya guys, penemuan saya. Mas-masnya ini saya suruh mengalah istilahnya, mendidik Ica secara halus, punya tumbuh rasa kasih sayang seolah-olah seorang perhatian. Saya yakin, punya keyakinan itu nanti pasti berubah. Soalnya saat ini yang saya pikirin, masnya itu marah gitu kan, marah seolah-olah seperti mengusir dia gitu kan, dia bilang. Nah, jadi dia itu perlu perhatian. Kalau gitu pemikirannya dia sejak kecil itu sama, dia perlu seolah haus seorang kasih sayang seorang ibu. Nah sekarang berhubung dia nggak punya ibu, perlu kasih sayang seorang mas-masnya gitu loh. Nah itu menurut gagasan saya nggak istilahnya keminter atau enggak. Saya juga pernah waktu muda dulu
istilahnya kerja di dunia kesehatan ya, pernah istilahnya serawung dikasih nasihat seorang dokter ini itu segala macam ya, punya kenalan seorang psikiater waktu tinggal di Bandung juga pernah ya. Cara itu cara mendidik anak yang istilahnya kurang pemahamannya, kurang pemikirannya, bisa dikata lain 75% lah, 75%. Nah itu memang perlu kesabaran. Tapi memang saat itu saya pribadi jujur, memang kalau saya dibikin olah sama Ica, kalau belum 1 atau 2 kali belum saya pukul, memang Rini saya masih sakit. Jadi untuk menghindari itu rasa sakit dalam hati saya itu kecewa, itu memang jujur saya geblok atau apa itu. Kalau udah ya udah, istilah habis geblok ya udah, kok marah lagi enggak, ya cuma itu aja. Nah, udah geblok itu udah plong gitu. Nah saya itu hanya untuk menghindari pemikiran saya yang istilahnya takutnya timbul darah tinggi segala macam lah. Itu saya kalau saya lagi mabuk saya tetap langsung istilah sadar, istilahnya astagfirullahaladzim, itu kita udah keren. Nah itu untuk menjaga keseimbangan kesehatan saya pribadi gitu lah ya. Itu memang kalau udah gitu kan blok itu hilang gitu ya, itu memang jujur. Tapi sekarang tadi sore juga dia itu acting ya, dia acting seolah-olah dia itu nggak kenal saya gitu kan. Tapi saya paham. Maksud dia sering ngomong gak kenal kowe. Wah, Pas Verono tak gereki nggawa pentong itu. Wis rasa macem-macem aku kan ngono. Wis demit endi? Ayo perang mbek Pak Eng sama gitu kan. Wis gak usah acting-actingan lagu lama. Istilahnya demit yang udah hilang nggak usah kamu tiru. Saya bilang gitu. Nggak usah kamu tiru. Nah, itulah. Saya tuh takut jujur, saya itu menjelekkan orang lain enggak. Saya takut apa yang telah terjadi, apa yang telah Dianu itu ditiru sama dia. Itu saya sebenarnya juga takut. Sampai saya itu merasa kalau udah memuncak marahnya, sampai saya ikhlas. Siapa yang sanggup istilah mendidik Ica silahkan bawa. Sampai saya ikhlas. Saya itu ikhlas. Bukan karena saya kejam, enggak. Saya cuma demi kebaikan dia. Karena saya pribadi udah pusing sekali. Pusing, benar-benar pusing. Diarahkan begini sampai nggak bisa nurut. Kalau yang ada yang merasa bisa mendidik silahkan, enggak apa-apa, saya rela, ikhlas. Saya enggak apa-apa demi kebaikan dia. Saya jujur aja ini. Bukan saya rela anak-anak, enggak. Suatu saat misalnya kalau saya umur panjang, tetap saya juga istilahnya ngasih rezeki sama dia atau apa. Walaupun dimanapun juga dia enggak ada, bisa dikatakan anak itu mantan, tidak. Dimanapun dia berada tetap anak saya. Ya guys, terima kasih ya. Cuma hanya itu yang saya sampaikan pribadi dalam hati Pak Kanjil itu ya seperti itu, memang jujur kan. Jadi yo kuwi Pak, yo wis aja mbok gepuki. Intine omonganmu bareng sing kasar-kasar ki yo wis aja sampe mbok tokne ning nggone bocahe ngono lho. Intine wis mama dhewe ngene-ngene wis emang intine cai gak normal ngono lho Pak. Intine cai gak normal. Wes ngono lho. Dadi sampean yo kudu iso nrimo dengan legowo kuwi kabeh. Dadi engko sampean ngene-ngene, mari ngono pas wong gawe ulah mbok gepuki nek urung gepuki ora lega. Dadi sampean yo aja ego, Pak. Sampean kudu iso ngalahno egomu dhewe. Ngono lho, Pak. Intine wis aja sampe mbok gepuk wis kuwi. Aja sampe mbok gepuk. Insyaallah. Ya wis aja nganggo nganggo omongan-omongan sing reget-reget iki di stop. Dadi kok omonganmu wah, kayak jualnya pesugihan. Aku kudu bener-bener tilang. Sebenarnya saya berkata itu tuh cuma hanya untuk menakut-nakuti dia. Dia biar benar-benar berubah gitu. Cuma dia benar-benar bisa berubah. Keinginan saya itu seolah-olah bisa dikatakan ya, sama kalau bisa orang perempuan itu istilahnya yang baru nikah tuh kayak orang nyidam ya, punya anak cewek itu yang nurut enggak. Kalau melihat anak-anak orang lain yang nurut itu dalam hati Pak Kencil itu seperti nyidam gitu, seperti nyidam punya anak yang nurut seperti itulah ya. Itu dalam benak saya itu sebenarnya itu. Ya Pak, aku menyadari kepengenanmu, menyadari, tapi sampean yo ojo sampai lali. Lah anake wong ABCD kae lahir tenan, maksudnya lahir tenan, wong tuane maksudnya ki ora diubek-ubek. Lah Ica kan
diracuni sik saurunge. Ngono lho. Permasalahannya nang kono. Dhisik kan diracuni sik. Dadine kopior ngono kuwi dadine. Soale wis ngono kuwi guys intine. Dadi ya wis bingung aku ngomong. Intine ya sepurane kalau maksudnya saya sudah sangat bingung mau ngomong. Pokoknya gini, dari saya pribadi kalau di semongke mohon maaf kalau mungkin ada salah kata yang kurang berkenan ataupun perilaku mangka sing koyo ngono kuwi lha piye aku ya pagel ngono aku tuh bingung. Ya kan sudah mencoba nganggo cara ABCD dan ternyata tetap yes. Dan ya tapi ya itu sih antara normal dan gak normal juga belum 100% benar. Ini hanya baru dugaan 80%. Itu 90% itu seperti itu. Tapi nek dirasa-rasane ketok ya bener ngono. Jadi nanti kudu memang ya harus dibawa ning gone psikolog. Dua psikiater. Oke, piye, percaya piye? Yang penting Pak Es tak kandhani, tak omongin nek sing ngomong kuwi mung ya intine gak wong biasa ngono. Jadi ben Pakku ngerti guys, soalnya Pak iki tak jak ngono ya gak kena mari guru-guru ya Icang nggih ulah terus. Dadi nek gak Pak urung kepuk urung puas ngono. Dadi Pak engko bener-bener tak elekno terus. Jadi ya minta doanya guys, semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, murah rezeki buat semua family subscriber semuanya, juga semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, semoga mental kita kuat. Ojo lali Pak, Pak. Tutul abang-abang, tutul abang, lari mantap TV anak pas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.